Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai otitis media akut atau peradangan pada telinga bagian tengah. Tadi disampaikan ini beberapa pencegahan oleh Bang Agung. Ini kita bedah sedikit lagi Bang mengenai pentingnya mencuci tangan. Sebetulnya mencuci tangan itu pada saat apa aja sih Bang? Karena kan kita nggak tahu nih, kita keseharian sehari-hari itu kan banyak aktivitasnya. Seharusnya tuh seperti apa sih Bang idealnya? Sebenarnya idealnya kategorinya itu adalah sebelum dan sesudah aktivitas. Apapun Itu. Jadi nggak ada batasannya cuci tangan itu harus 6 kali dalam sehari gitu ya kan. Jadi nggak ada. Kalaupun memang kita habis aktivitas, misalnya kita dari ini nih, seperti kita aktivitas seperti sekarang, boleh nanti langsung keluar cuci tangan gitu. Terus pada saat mau makan, mau minum, pokoknya yang pastinya sebelum dan sesudah aktivitas harus cuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Air mengalir dan menggunakan sabun. Sabun, gitu. Okay. Baik, oke Bang, bisa kita lanjutkan? Silahkan. Oke, baik. Dan ini yang bagusnya juga ya, jangan sampai saya kasih tahu lagi, jangan sampai cuci tangan dan menggunakan air dan sabun ini di kobokan. Ya tidak, sangat tidak dianjurkan ya di kobokan ya. Jadi ini kebiasaannya mungkin kita masih di rumah yang makan satu kobokan, yang paling enaknya nih si bapaknya cuci tangan yang pertama kali masih air bersih, yang keduanya ibu anaknya ya udah sisa-sisa ya kan. Jadi kita nggak tahu itu otomatis juga memang nggak kebersihannya, nggak di mana tingkat kebersihannya, pasti otomatis banyak bakteri lah, banyak kuman gitu. Jadi tidak diperbolehkan lagi dan dianjurkan lagi untuk cuci tangan di kobokan. Saya rasa untuk pemirsa TVRI di rumah, mungkin rumahnya udah kebanyakan udah ini ya, ada keran di rumah masing-masing gitu ya. Jadi manfaatkanlah. Terus sabunnya nggak perlu nih sabun cair kah, sabun batangan boleh. Yang pastinya harus pakai sabun. Gitu. Baik. Berarti untuk ketika berkunjung ke rumah makan juga perlu diperhatikan ya. Biasanya disediakan ada kobokan sama airnya, dan kelalaian juga air kobokannya sampai diminum ya. Biasanya ada. Itu jangan sampai juga ya, udah air kobokan terus diminum pakai mangkok yang disediakan gitu ya kobokan. Oke, lanjut. Ini kita harus tahu juga nih seperti apa pengobatan dari penyakit OMA tadi. Oke, mungkin yang ketiga-tiga ini tidak bisa didapatkan di rumah tanpa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ini tidak akan ada muncul nih di rumah kalau kita tidak akan gerak ya kan, gerak keluar, datang ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit, dan segera ini adalah yang akan diresepkan oleh dokter. Ingat ya, jadi jangan sampai kita mendiagnosa diri sendiri, anaknya, apalagi ini menyangkut dengan kesehatan anak ya. Jadi jangan sampailah kita mendiagnosa diri sendiri terus kita datang ke apotik menceritakan nih sama mbak yang kerja di apotik dengan keluhan ini. Padahal kan belum tahu obatnya yang bagus seperti apa. Jadi harus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, ceritakanlah seperti apa keluhannya, nanti dokter yang akan meresepkan obatnya. Entah itu obat antibiotik, ada anti radang ataupun anti nyeri ya, sesuai dengan keluhan dari anaknya tadi gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini paling penting juga udah sampaikan di pencegahan ya, pola hidup bersih dan sehat tadi. Jadi ini mungkin yang bisa didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ini bisa kita terapkan di rumah. Ya, dengan imunitas yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat, bisa juga salah satu pengobatan dari penyakit OMA tadi gitu. Oke, ini pengobatannya. Mungkin slide-nya udah selesai. Oke. Terima kasih Bang Agung. Nah ini Julia mau tanya-tanya nih, kan tadi berdasarkan pengalamannya aja nih dilanjutkan Dokter Elsa. Untuk kasus OMA ini kan biasa terjadi pada anak-anak karena berkaitan juga dengan imunitasnya. Cenderung anak-anak kan lebih rendah begitu ya imunitasnya dan mudah sekali terganggu. Kalau untuk di Bengkulu sendiri dokter, sebetulnya pasien dokter lah itu banyak. Rata-rata usia berapa dok? Kalau yang OMA ini ya, Iya. Kalau OMA ini memang rata-rata di anak-anak. Ya paling banyak sekitaran pokoknya di bawah 5 tahun.
Karena tadi ya, karena memang anatominya, tuba estesiusnya, mungkin karena memang imunitasnya juga paling banyak sih itu di bawah 5 tahun kasus-kasusnya. Tapi ada ya kasus di orang dewasa misalnya. Ada, tentu ada ya, tentu ada. Di orang dewasa pun biasanya datangnya udah stadium yang memang lanjut ya, memang udah lanjut. Biasanya memang saya tanyakan kenapa baru sekarang Pak datangnya, baru nampak bulging kayak gitu kan, biasa pembengkakan di membran timpaninya tuh baru kelihatan itu. Berarti kan udah ada riwayat yang ISPA tadi sebelumnya. Kalau saya tanya sih biasanya ya ngeles-ngeles orang dewasa ya, misalnya, ya kemarin sibuk dok minum obat batuk pilek yang biasa diminum, tapi ternyata nggak reda-reda kok sekarang nyeri telinga kayak gitu. Jadi memang minum obat pun nggak bisa sembarangan juga tadi seperti yang disampaikan sama Bang Agung ya. Bang Julia mau tanya, ini kan tadi ada beberapa tuh pengobatannya anti radang, anti sebagainya termasuk antibiotik ya. Itu kenapa sih Bang nggak boleh sembarangan banget? Misalnya untuk Julia nih misalnya di rumah tuh obat-obat apa yang harusnya di stok? Untuk biasa ada kotak P3K kan Bang untuk pertolongan pertama gitu. Mungkin apa Bang sarannya? Oke, kita menyangkut ke mungkin yang penyakit oma tadi ya. Jadi kita kan nggak tahu nih dosisnya seperti apa. Kan apa tingkat keparahannya mungkin dari dokternya seperti apa, entah itu berapa miligram misalnya kan. Jadi kita nggak tahu nih, biasanya kita untuk pemirsa TPR ini kan obat yang paling bagus apa? Gitu ya, langsung ke apotik. Iya, yang paling bagus apa saya akan beli untuk kesembuhan anak saya gitu. Padahal kan ini untuk yang diterima oleh anaknya kan nggak mesti yang dosis yang tinggi gitu, karena kan sifatnya kan bertahap. Siapa tahu dengan dosis yang rendah diberikan oleh dokter itu akan segera ditangani cepat sembuh gitu. Terus untuk yang Mbak Julia tadi tanya, untuk yang di rumah boleh kita sediakan P3K, tapi tetap ini konsulkan ke petugas kesehatan. Seperti mungkin paling lumrah untuk obat misalnya penurun panas, salah satu contohnya mungkin paracetamol atau ibuprofen gitu, atau dan obat yang lainnya gitu. Tapi yang pastinya harus konsul ke tenaga kesehatan. Apa gunanya tenaga medis yang banyak di Indonesia ya, khususnya di Bengkulu ya. Jadi manfaatkan gitu. Jadi harus tetap tanya dosis mana yang memang pas gitu. Saya rasa kalaupun memang Mbak Julianya cocok dengan dosis yang rendah gitu ya dok ya, tetap sembuh ya udah minum obat itu aja. Yang pastinya jangan langsung obat yang paling bagus dosis apa gitu ya. Jadi jangan langsung ke poin intinya gitu. Jadi jangan harus bertahap gitu. Itu yang pasti. Baik, terima kasih Bang Agung. Nah Julia beralih ke Dokter Elsa lagi. Satu kali lagi ya, ini dokter mau tanya mengenai pengalaman, berarti kalau untuk penyakit ini perlu panik nggak sih? Singkat aja dok. Sebenarnya nggak perlu panik ya. Sebenarnya nggak perlu panik karena itu tadi dianya didahuluinya biasanya dari ISPA. Jadi jangan panik pas dianya pas ISPA, harus ditangani lebih cepat dengan tepat dulu kalau anak-anaknya udah ISPA. Nanti kalau emang baru dibiarkan baru yang ke tingkat oma. Panik biasanya sih memang ibu-ibu tuh panik karena anaknya itu memang kesakitan ya, sangat-sangat kesakitan di bagian telinganya ya. Nggak usah panik, langsung aja bawa ke puskesmas atau kesehatan, nanti akan dilihat kalau memang terindikasinya ke bagian oma atau otitis media akut, nanti akan diberikan obat dulu, antibiotik. Seperti yang dijelaskan tadi, apalagi anak-anak, dia itu kan sesuai dengan berat badan. Jadi nggak bisa kita samakan kalau anak-anaknya itu beratnya sekian disamakan dengan dosis dewasa, itu sudah sangat-sangat menyalahi aturan seperti itu. Jadi harus waspada kalau pemberian obat pada anak-anak, terutama antibiotik. Harus waspada tapi jangan panik ya. Baik, terima kasih Dokter Elsa, terima kasih Bang Agung. Itu tadi pemirsa informasinya. Semoga bisa memberikan pengetahuan kita semua ya, supaya kita juga bisa lebih mawas diri, menjaga kesehatan diri dan juga keluarga kita. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.